Nah ini nanti tiang-tiang, berarti tiang ke tiang. Nah, nanti jemaahnya akan lewat di sini, dihias nanti dengan bunga-bunga dan taman-taman seperti itu. Ini juga, dan atas di sana tuh dibuat tandanya di situ. Yang diperkirakan dahulu Rasul sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di sana terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa di channel Bung Hasibuan. Semua kami saudara kami dimanapun berada, masih dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Semoga di pertemuan-pertemuan kita seterusnya selalu dalam keberkahan. Kita terus saling mendoakan, semoga nanti insya Allah bisa berjumpa di kota Madinah dan juga di kota Makkah Al-Mukarramah. Kali ini saya melewati pertamanan yang ada di dekat dengan Masjid Qiblatain. Nah, seperti ini suasana sore di kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti biasa, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan di share. Nah, ini pertamanan tempat orang-orang Arab untuk beristirahat dan juga untuk assalamualaikum, menikmati suasana sore hari atau pagi hari ya. Jadi ini saya jalan sore di sini sambil menikmati suasana Madinah Al-Munawwarah. Kita kali ini agak lebih santai dibanding mungkin video-video kami sebelumnya. Dari taman ini saya akan menuju ke Masjid Dua Kiblat, atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab yang disebut Masjid Qiblatain, yaitu Masjid Dua Kiblat. Itu sudah mulai terlihat, ada dua menara juga di sana ya, yang diperkirakan dahulu tempat Rasul itu melaksanakan sholat. Dalam satu sholat ternyata dua kiblat. Ini ada juga di burungnya di sini. Kurang tahu dipanggil burung apa ini. Kalau di Indonesia ada yang tahu mungkin silahkan di komen ya. Jadi saya akan menuju ke Masjid Dua Kiblat ini. Kita lihat langsung bagaimana tempat Rasul SAW dahulu melaksanakan sholat. Namun dalam satu sholat itu dua kiblat. Nah, ini sudah ada petunjuknya di sini. Ila Masjid Al-Qiblatain ya. Itu Masjid Qiblatain. Berarti masuk dari gang ini. Dan kalau saya perhatikan, ini yang terbaru di samping Masjid Qiblatain ini sudah mulai dipasang tiang-tiang di sini. Bisa jadi mungkin ini nanti akan menjadi bagian perbesaran daripada Masjid Dua Kiblat. Kalau kita perhatikan nih, wallahu a'lam. Sini juga ada, itu juga. Jadi kuat nih tiang-tiangnya ini. Kalau kita lihat perhatikan seperti itu. Besi-besinya sangat besar-besar ini dan sangat banyak. Oh ya benar. Melihat dari gambarnya ini berarti nanti perluasan Masjid Qiblatain ya. Jadi nanti ada tiang-tiangnya seperti ini. Kemudian ada dibuat atap-atapnya, mungkin nanti yang bisa dibuka tutup seperti ini nih. Itu menaranya. Jadi ini tatwir Al-Madinah, ismul masyru' tatwir Masjid Al-Qiblatain wal mantiqah al-muhitah bih. Iya betul. Jadi ini proyek perluasan Masjid Qiblatain dan lingkungan yang ada di sini. Maka nanti kalau kita lihat yang terbaru ini, nanti berarti masjidnya sangat besar ini, dan di sekitar masjidnya ini nih. Makanya nanti ini ada atap-atapnya seperti ini. Bisa kita lihat, berarti nanti para
pengunjung peziarah yang datang ke sini akan lebih nyaman di Masjid Qiblatain. Oke, itu masih proses, kita lihat langsung. Nah, dahulu karena riwayatnya di saat pelaksanaan sholat Rasul di sini, sholat zuhur, ada mengatakan, riwayat mengatakan sholat zuhur di rakaat yang pertama itu dan yang kedua masih menghadap ke Baitul Maqdis, itu yang di Palestina. Maka turun perintah Allah SWT, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu ila asy-syatrah, yaitu arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah yang mulia. Sejak itulah Rasul pun merubah dari 2 rakaat yang pertama itu masih menghadap ke Palestina, maka dua rakaat terakhir berikutnya itu menghadap ke Al-Ka'bah seperti mana yang sekarang. Nah, peristiwa itu terjadi di sini, maka dibangunlah di sini Masjid 2 Kiblat. Nah, dahulu ternyata itu orang-orang kafir, orang Yahudi juga yang ada di Madinah ini itu sering menghina Rasul. Mereka itu mengatakan Muhammad itu seolah mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi, karena di saat mereka melihat Rasul itu sholatnya menghadap ke arah tempat juga yang dianggap satu tempat mulia bagi orang-orang Yahudi. Nah, ini kalau kita melihat dari atas, nanti yang di bawah ini yang kelihatan tiang-tiang yang banyak akan menjadi bagian perluasan daripada Masjid Qiblatain juga nanti. Yang tadi kita lihat gambarnya di bawah, ada nanti dibuat atap-atap di atas seperti tenda atau kemah-kemah putih yang akan menutup. Nah, kemudian juga ke bawah sana itu yang di dinding beton itu, di sini namanya pemakaman Bani Salamah. Sama. Soalnya bas kalam. Yani hada ismuhu maqbarah Bani Salamah. هذا مو هو كلام في نفس الكلام هذا مقبرة بنو سلمة عشان كله هذا مكان أول قبلتين كله قديم. كله قديم. أيوة بنو سلمة. يعني مكان اسمه بني سلمة. بنو سلمة هذا من الصحابة. أيوة صح. صحابة. عشان كله هذا مكان أول يعني. نعم. وحتى الآن ما في زيادة هنا لا هنا دفن. Oke, enggak, tidak ada. Nah, tidak ada yang baru lagi dimakamkan di sini, hanya pemakaman lama. في كلام النفر كثير كلام فيه شوية صحابة هنا هذا قديم. عشان هذا كله مكان أول هنا صحابة في أول حرب زي كذا قديم. نعم. صحابة فيه هذا بنو سلمة هنا. Oke, masih. Syukran. Ya, itu tadi penjelasan dari orang Arab yang tinggal di sini yang menjaga masjid, bahwa di sini menjadi pemakaman orang-orang terdahulu, dimakamkan di bawah ini tuh. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah ditutup dengan beton. Namun itu dahulu pemakaman orang-orang zaman dulu seperti itu ya, di perkampungan atau Bani Salamah yang ada di sini. Oke, nah ini suasana di dalamnya bagaimana. Ini tempat sholat yang laki-laki di sini. Dan jadi kita bisa barcode alamat apa ini Masjid Qiblatain di sini. Kita share itu, nanti ketemu lokasi Masjid 2 Kiblat. Ini pintu masuknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nah, ini suasana di dalam Masjid Qiblatain yang diperkirakan dahulu tempat Rasul di sini melaksanakan satu sholat 2 kiblat. Sangat bagus masjidnya, bisa kita perhatikan ini, masya Allah. Bisa Anda lihat tiang-tiangnya ini sangat besar. Itu mihrabnya. Di sini mihrabnya berarti tempat imamnya di sini. Kemudian ini mimbarnya, tempat khatib untuk menyampaikan khutbah.
Masya Allah, lampu-lampunya. Nah, di sini juga ornamen yang bisa kita lihat sangat bagus. Nah, ini tempat penyimpanan Al-Quran seperti ini, bisa dicontoh, ini bagus. Terus sampai ke sana, ini juga di atas itu menjadi tempat sholat juga. Nah, dahulu Rasulullah SAW yang diperkirakan di sini itu sholatnya itu menghadap rakaat yang pertama dan kedua ketika itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, berarti Palestina, ke arah sana itu. Nah, dibuatlah tandanya di atas yang diperkirakan dahulu Rasul sholatnya itu ketika Rasul dengan para sahabat sholat di sini itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, dibuat tandanya di atas sana yang seperti berbentuk sajadah kecil itu ya. Tapi di ukir di sana seperti bentuk sajadah, bukan sajadah. Paling atas di sana itu. Dibuat tandanya di situ. Yang diperkirakan dahulu Rasul sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di sana terus. Maka dibuat di tanda di atas sana itu. Seperti bentuk kubah itu ya. Atasnya ada tanda yang menunjukkan dahulu Rasul sekitar 16 bulan atau 17 bulan dalam riwayat yang lain itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di sana. Tiba-tiba turun perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, wahai Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram." Maka akhirnya sholatnya pun menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah yang mulia, seperti mana jemaah yang sholat di sini. Nah, tentu di atas juga ada tanda, tapi itu dengan bentuk kubah-kubah 3 di sana ya, 1, 2, 3 yang putih. Dan sampai sekarang seperti inilah sholat menghadap ke Ka'bah. Dahulu di saat kaum muslimin yang pernah menghadap sholatnya menghadap Baitul Maqdis, karena itulah sampai sekarang Baitul Maqdis itu menjadi tentunya yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Karena di sini masih di masa pandemik, jadi masih dibuat tanda-tanda seperti ini ya, posisi sholat tidak bisa sop-sop rapat seperti mana waktu-waktu sholat normal. Oke, itu bagian dalamnya. Ini semua di luar. Falas. Ini bagian halamannya. Nah, view-nya seperti ini. Oke, itu juga termasuk terlihat dengan 2 menara yang dahulu di sini adalah satu perkampungan namanya Bani Salamah. Oke, demikian, semoga menambah pengetahuan kita tentang bagaimana dahulu pelaksanaan salat yang pernah dilakukan oleh Rasul di kota Madinah Al-Munawwarah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.